Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, senang sekali kita bisa kembali di podcast serial Penyakit Hati, dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Abu Saib Hafizahullah Ta'ala, dan yang mendampingi kita ada Bang Rojak Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa dalam beberapa waktu ke depan Ustaz akan memaparkan materi atau faedah terkait serial Penyakit Hati berikutnya. Kita udah masuk ke bab apa nih, Jak? Ujub ini apa? Yang sering bikin orang takjub. Ustaz lebih paham. Oh ya, inilah kita duduk di sini untuk mendengarkan Penyakit Hati berikutnya. Mudah-mudahan setelah kita dengarkan kita bisa mengaplikasikan atau mengamalkannya terhadap diri kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan faedah atau manfaat atas kajian atau podcast yang kita laksanakan di hari ini. Dan seperti biasa nanti kita setelah pemaparan faedah atau materi dari Ustadz, kita memberikan kesempatan buat pendengar Radio Stream Medan Mengaji juga dimanapun Anda berada tentunya bisa memberikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp, SMS, atau juga komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustadz, Penyakit Hati berikutnya Ustadz, Ujub, fayatafaddal masykurah, silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Pemirsa Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan bahasan kita dari penyakit-penyakit hati ya. Di pertemuan yang lalu, yaitu urutan yang ke-15, kita sudah bahas tentang penyakit hati menunda-nunda taubat ya. Ini yang ke-16, kita akan bahas tentang al-ujubu, yaitu ujub ya. Ujub ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an sudah diserap dalam bahasa Indonesia ya, artinya takjub ya. Di bahasa kita takjub artinya merasa takjub terhadap sesuatu, merasa kagum terhadap sesuatu. Nah, yang untuk kita bahas di kesempatan kali adalah ujub di sini ketika seorang merasa kagum terhadap dirinya sendiri dalam hal peribadahan kepada Allah Ta'ala. Dia merasa bahwa sudah melakukan amal yang banyak, sudah merasa tidak pernah melakukan lagi perbuatan maksiat, sudah merasa sangat percaya diri akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah menurut pandangan dirinya sendiri. Ya, ini menurut pandangan dirinya sendiri tentang dirinya sendiri. Gitu. Jadi bukan anggapan orang lain, apalagi penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Istiqlalul ma'siyah yu'addu minadz-dzunub. Seorang merasa bebas untuk berbuat maksiat itu dosa. Ya, seorang merasa bebas, merasa dibenarkan melakukan perbuatan maksiat itu berdosa sekalipun dia tidak melakukan dosa yang dimaksudkan. Pahami poin ini ya. Seorang misalnya merasa sah-sah saja bagi dirinya untuk berzina. Ya, sah-sah saja bagi dirinya untuk berzina, tidak seperti orang lain yang haram bagi mereka berbuat zina. Kalau saya sah-sah saja gitu kan. Nah, ini anggapan seperti ini sudah terhitung sebagai dosa walaupun dia tidak pernah sama sekali berzina. Dan sebaliknya, ketika seorang istiktsaru ta'ah dzambun, ketika orang merasa sudah banyak sekali ketaatan yang dia lakukan,
itu juga dosa. Seorang merasa bahwasanya sudah banyak sekali sholatnya, sudah banyak sekali puasanya, zikirnya, dan seterusnya. Dia sudah merasa itu semua banyak, merasa cukup, merasa hebat, merasa berhak masuk ke dalam surga. Ini juga bagian dari dosa. Ini nanti kita bahas. Ya, itulah yang disebut dengan ujub. Seorang merasa kagum terhadap dirinya bahwa sudah banyak melakukan ketaatan, ya, sehingga seolah-olah dirinya pasti masuk ke dalam surga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan bahwasanya orang yang bijak, ya, orang yang bijak adalah orang yang menyikapi perbuatan baiknya bagi dirinya itu masih kecil. Sementara di sisi lain dia merasa dosa-dosanya selama ini besar sekali, banyak sekali. Ini adalah orang yang bijak, orang yang memiliki sikap bijak. Melihat kebaikan yang ia lakukan selama hidupnya itu masih kecil, masih belum seberapa, masih belum cukup untuk modal masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Di sisi lain dia merasa bahwasanya dosanya sudah banyak. Dosanya dia ingat masa lalunya demikian dan demikian, seperti ini dan seperti itu, sehingga merasa dosa itu besar. Dan belum ada pula jaminan tentang apakah diampuni atau tidak dosa-dosa tersebut. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang terjadi adalah sebaliknya nanti di sisi Allah Ta'ala. Ketika seorang merasa sedikit amalannya, maka Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan amalan tersebut. Ketika seorang merasa bahwasanya dosa besar, banyak dosanya sehingga dia terus beristighfar memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dia malah akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Dan sebaliknya, ya. Dan sebaliknya ketika seorang amalannya sudah banyak, ya, sudah ribuan, sudah jutaan rakaat yang dia lakukan, bahkan bukan hanya di masjid biasa, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dia lakukan. Kalaulah seperti itu anggapannya, ini justru nanti akan kecil di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana pernah mungkin kita dengar dari penjelasan ahli ilmu bahwa ada orang yang nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala yang seolah-olah amalannya itu besar sekali, seolah-olah amalannya itu sangat banyak sekali, namun ternyata itu tidak ada bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata itu hanya seperti sebuah fata morgana saja. Sepertinya banyak, sepertinya hebat, namun ternyata tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika seorang merasa amalannya sudah banyak, ketika seorang merasa sudah dirinya itu diliputi dengan pahala dan jauh dari perbuatan maksiat, menganggap dosanya tidak ada, bahkan kalaupun ada sangat kecil, saat itulah matanya akan tertutup. Saat itulah akalnya akan tertutup untuk melihat hakikat yang sebenarnya, untuk melihat tentang kenyataan dirinya yang sebenarnya. Sehingga dengan demikian bukannya hamba tersebut makin rajin makin rajin beribadah, makin memperbanyak ketaatan, yang ada adalah ketika akalnya sudah ditutup oleh Allah Ta'ala, dia akan terjatuh dalam maksiat dan sedikit amal ibadahnya. Perhatikan firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah oleh kalian, sungguh Allah Ta'ala menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Ditafsirkan oleh Imam Mujahid rahimahullah bahwasanya ini penghalang bagi seorang terhadap akalnya, di mana dia sudah ujub dengan apa yang sudah dia lakukan sehingga akalnya tidak lagi bisa melihat dengan kenyataan. Ya, tidak lagi melihat bagaimana fakta sebenarnya, apakah benar amalannya sudah banyak, apakah benar itu sudah cukup, apakah benar dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kita bisa lihat di surat Qaf ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya dalam hal itu
adalah pengingat bagi orang-orang yang punya hati. Di sini maksudnya adalah akal. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya ini penjelasan. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang memiliki akal, yang memiliki hati seseorang adalah Allah taala secara mutlak. Sekalipun akal itu ada dalam jasad seseorang, sekalipun akal itu adalah milik seseorang, namun hakikatnya itu Allah Ta'ala yang kendalikan. Hakikatnya itu adalah Allah Ta'ala yang memutar balikkan hati seseorang. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya dalam satu riwayat dari Syahr bin Haushib, ya, beliau pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pertanyaannya adalah, wahai Ummul Mukminin, apa kiranya doa yang sering engkau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di rumahmu? Apa jawab Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha? Beliau sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Yang berdoa adalah kekasihnya Allah. Yang berdoa adalah manusia terbaik di dunia ini. Yang berdoa adalah utusan Allah Ta'ala yang menjadi suri tauladan kita. Namun beliau mengkhawatirkan hatinya. Beliau mengkhawatirkan kondisi hati beliau. Sehingga perlu untuk terus mengulang-ulang, memohon, meminta kepada Allah Ta'ala agar hatinya ditegakkan, diistiqomahkan di atas agama Allah Ta'ala. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, ya anak Nabi pun bukan, paling anak Nabi Adam lah minimal, ya paling tidak. Ya, ala kulli hal kita siapa kan gitu kan. Kita ini siapa? Sementara nabinya saja seperti itu bersikap, lalu kita siapa yang jauh kedudukannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, merasa sudah hebat dengan apa yang kita lakukan. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa itu. Ya, pertanyaan adalah, ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit ala qalbik? Ya, karena tentu Ummu Salamah tahu kedudukan beliau, bahwasanya hati beliau itu sudah pernah dicuci, ya, bahkan 2 kali dalam hidup beliau, ya, dicuci sampai bersih. Tidak ada noda-noda sifat-sifat buruk dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kenapa kok doanya sampai seperti itu? Sering sekali meminta agar diteguhkan hati. Nabi SAW menjawab, ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, faman sya'a aqama wa man sya'a azagha. Wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang pun dari anak Adam kecuali hatinya itu ada di antara 2 jari jemarinya Ar-Rahman, atau jari jemarinya Allah Ta'ala. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, hati itu akan istiqomah, dan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, hati itu akan berpaling. Nah maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, saat kita fahami bahwa hidayah itu sudah nampak, ya, hidayah itu yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, sudah nampak, ya, bisa kita baca dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Lalu berikutnya, istiqomahnya diri kita itu tergantung kehendak Allah Ta'ala. Mutlak, tergantung kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada satupun di antara kita bisa mengistiqomahkan diri kita sendiri, kecuali yang Allah Ta'ala berikan istiqomah kepadanya. Itu 2. Lalu yang ketiga, bahwasanya ending kita pada akhirnya nanti juga nggak ketahuan. Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung mati dalam membawa iman, atau kita sebaliknya mati membawa kekufuran. Ya, itu poin yang ketiga. Bahwasanya akhir dari diri kita ini kita nggak tahu, surga atau neraka,
muslim atau kafir. Lalu yang keempat adalah bahwasanya keinginan Allah Ta'ala tidak bisa dikalahkan. Keinginan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala mau, kita tidak mau, terjadilah apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Kita suka, tapi Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Sebaliknya, kita tidak suka, tapi itulah kehendak Allah Ta'ala, tetap saja pasti akan terjadi. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalaulah fakta ini kita pahami, ya, bahwasanya hidayah itu sudah diinformasikan, sudah diberitahukan, istiqomah itu tergantung keinginan Allah Ta'ala. Akhir hidup kita tidak tahu arahnya kemana. Kemudian kehendak Allah Ta'ala pasti tidak akan pernah berubah. Lalu mana tempat kita untuk ujub? Di mana tempat kita, di mana kelayakan kita, di mana kemungkinan kita untuk merasa hebat dengan iman kita, dengan amal kita, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Di mana? Dari 4 hal yang jelas-jelas kita tidak bisa membantah hal itu. Apa mungkin kita masih merasa bangga dengan amalan kita, sementara semua itu adalah tidak lepas dari petunjuk Allah Ta'ala, tidak lepas dari masyiahnya Allah Ta'ala, tidak lepas dari kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Bukan karena hebatnya diri kita, karena Allah Ta'ala pun tidak butuh kepada diri kita. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini pelajaran untuk siapapun yang sudah merasa hebat dengan dirinya. Ini siapapun. Satu ketika pernah ada seorang yang mengatakan kepada seorang yang zuhud atau orang yang alim, dia katakan bahwasanya sungguh aku ini orang yang banyak sekali menangis. Ya. Tentu ini maksudnya adalah saya itu sering meratapi dosa saya itu sering merasa sedih dengan amal saya merasa sedih dengan. Artinya dari kata-kata ini terbesit dia bangga dengan tangisannya itu. Dia merasa hebat dengan tangisan yang dia bercucuran air mata memikirkan dosanya atau memikirkan sedikitnya amalnya. Maka apa jawaban dari seorang alim tadi? Innaka in tadhak wa anta muqirrun bi khati'atika khairun min antabki wa anta mudillun bi amalik. Engkau tertawa, ya, engkau tertawa-tertawa, namun dalam hatimu menyadari tentang kesalahan-kesalahanmu, itu lebih baik dibandingkan engkau menangis, namun engkau mempertontonkan amalmu. Gitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena ketika seorang walaupun dalam kondisi tertawa, namun hatinya menjerit atas dosa yang dia lakukan, ini masih ada kesempatan untuk bertaubat. Masih ada kemungkinan dia kembali ke jalan yang benar. Sementara ketika seorang yang sudah bangga dengan tangisannya, orang yang merasa bangga dengan amalan yang dia lakukan, ini berat, ya kan? Belum tentu dia mau bertaubat dari kesalahan tersebut. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita coba ambil pelajaran sebagai yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kisah perang Hunain. Ya. Dalam perang Hunain itu Allah Ta'ala sebutkan di surat At-Taubah ayat 25. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Di perang Hunain, saat kalian merasa takjub, merasa hebat, merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, ya, sehingga dengan demikian seolah-olah ya musuh tak akan mungkin lagi mengalahkan mereka, ya, waktu itu para sahabat sampai terbesit seperti itu. Ya, mereka katakan kalau dahulu saja jumlah kita sedikit bisa kita kalahkan pasukan-pasukan yang besar, apalagi kondisinya sekarang jumlah kita banyak sementara musuh jumlahnya sedikit. Ini muncul rasa ujubnya. Ini muncul rasa kagum terhadap diri, tidak kepada Allah, tidak mengembalikan itu kepada Allah Ta'ala. Itulah yang kita dapati di perang Hunain. Kaum muslimin terpukul di kali pertamanya, ya, mereka terkalahkan di kali pertamanya walaupun jumlahnya waktu itu sudah sangat banyak. Itu bahayanya. Artinya siapapun yang merasa ujub terhadap kondisi dirinya sendiri akan terkalahkan oleh dirinya sendiri.
Ketika seorang sudah merasa hebat dengan amalannya, ketika seorang sudah merasa banyak amalannya, disitulah sebenarnya awal kebinasaannya. Disitulah awal kehancurannya. Ya begitu ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu ada pertanyaan kemarin tentang apa bedanya antara ujub dengan riya, gitu kan? Apa bedanya ujub dengan riya? Ada bedanya. Ya, memang betul ya, seolah-olah orang yang ujub ini pun pingin pamer, ya, pingin diperhatikan. Namun ini ada sedikit perbedaan. Kalau riya, seorang yang hatinya muncul penyakit riya, itu dia mensyirikkan Allah Ta'ala kepada makhluk yang lain. Orang yang riya mensyirikkan Allah Ta'ala, jatuh dalam perbuatan syirik, yaitu menyetarakan Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Ya, karena dia yang awalnya harusnya sholatnya untuk dilihat Allah, justru malah mengharapkan dilihat orang. Nah, kalau ujub adalah terjatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala terhadap dirinya sendiri. Jatuhnya syirik itu perbandingannya kepada dirinya sendiri. Jadi dia melakukan ibadah bukan lagi karena Allah Ta'ala, tapi karena merasa hebat dirinya sendiri. Ini yang jatuhnya di sana. Maka ini kalau kita sandingkan dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Maka ini tidak akan direalisasikan oleh orang yang riya. Ya, hanya kepadamu kami beribadah. Hanya untukmu kami beribadah. Ini tidak terwujudkan di orang yang terjatuh dalam riya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ini tidak terwujud dari orang-orang yang ujub. Karena apa? Dia sudah menganggap amalan yang dia lakukan itu ke atas kehebatan dirinya, bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dalam satu riwayat disebutkan ada 3 hal yang bisa membuat seseorang itu celaka. Yang pertama adalah syuhun muta', sifat kikir yang diperturutkan. Yang kedua hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Lalu yang ketiga wa i'jabul mar'i bi nafsi, seseorang kagum terhadap dirinya sendiri. Inilah 3 perkara yang bisa membuat seorang celaka. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai penutup dari pembahasan ini, ada 4 tips agar kita tidak terjatuh dalam ujub. Nah, ini pesan dari seorang yang faqih. Ada 4 hal yang harus kita camkan dalam diri kita agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan atau sifat ujub. Yang pertama, an yarat taufiqa minallah. Dia harus perhatikan bahwa taufik itu sumbernya dari Allah. Hingga akhirnya dia melaksanakan ibadah itu semata-mata karena taufik dari Allah. Itu semata-mata karena Allah yang berikan dia kemudahan. Yang Allah Ta'ala arahkan hatinya untuk demikian. Ya, ini yang harus disadari pertama, bahwasanya hingga akhirnya melakukan amal soleh itu sebenarnya hanya karunia dari Allah, bukan dirinya. Lalu yang kedua adalah an yanzura ila nu'ama illati an'amallahu biha alaihi. Melihat kepada nikmat-nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan padanya. Sehingga dengan demikian dia akan bisa membandingkan mana yang lebih banyak, nikmat yang diberikan oleh Allah atau amal yang dia lakukan. Maka ini jawabannya pasti dia akan dapati lebih banyak lagi nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya dibandingkan ibadah yang dia lakukan. Bahkan ibadah itu sendiri pun yang dia lakukan adalah bentuk dari nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Lalu yang ketiga, an yakhafu alla yataqabbala minhu. Merasa takutlah, khawatirlah kiranya amal itu yang menurut kita banyak tidak diterima oleh Allah. Tidak
dianggap oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh. Ya, jadi karena memang tidak ada jaminan sama sekali, siapa di antara kita yang pernah menjaminkan atau mendapatkan jaminan 1 rakaat saja dari sebanyak apa sholat yang pernah dia lakukan, itu pasti diterima oleh Allah. Siapa yang bisa jaminkan? Siapa yang bisa jaminkan puasa kita yang sudah berhari-hari, berbulan-bulan itu, 1 hari saja yang kita bisa jaminkan itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala? Tidak. Semua amalan semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu masih ada kemungkinan diterima atau ditolak oleh Allah Ta'ala. Lalu terakhir yang keempat adalah an yanzura fi dzunubihi allati aznaba qabla dzalik. Perhatikanlah dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Layak tidak untuk kemudian merasa hebat, untuk kemudian merasa takjub dengan dirinya sendiri. Perhatikan dosa-dosa itu. Hitung-hitung lagi. Ingat-ingat lagi tentang dosa-dosa itu. Lalu kenapa kemudian merasa hebat, merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Nah, ini 4 tipsnya ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama tadi adalah dia harus menyadari amalan yang dia lakukan itu adalah taufik dari Allah Ta'ala. Lalu yang kedua adalah dia memperhatikan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang sudah dia terima. Itu jauh lebih banyak dibandingkan ibadah yang dia lakukan. Lalu yang ketiga, khawatirlah amalan itu pada akhirnya ternyata tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempat adalah ingat tentang dosa yang pernah kita lakukan. Niscaya dengan 4 hal ini kita camkan dalam diri kita, kita bisa terbebas dari penyakit ujub. Terakhir pesan Masruq rahimahullah, beliau katakan, kafa bil mar'i ilman an yakhshallah. Cukup seorang itu dikatakan berilmu ketika dia takut kepada Allah. Wa kafa bil mar'i jahlan an ya'jiba bi amali. Dan cukup orang itu dikatakan jahil, dikatakan bodoh ketika dia takjub dengan amalannya sendiri. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Ta'ala senantiasa lindungi kita, amalan kita senantiasa ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik, dilindungi di dunia dan di akhirat ya. Dan kita berlindung dari sifat ujub yang bisa menjatuhkan kita dalam kebinasaan, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa tunjuki kita jalan yang lurus. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita berikan kesempatan ke para pendengar Radio Stream Medan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast serial Penyakit Hati kali ini, bisa melalui pesan WhatsApp, SMS, atau komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Tapi mungkin ada Bang Roja yang udah menanti-nanti sepekan pembahasan ini. Kemana nanya? Yang nanya belum ada? Kita tunggu-tunggu, sambil nunggu maksudnya, silakan. Sebenarnya bukan nanya, mungkin mengkonfirmasi. Enggak. Oh. Gini Ustaz, mungkin kita kan manusia, pada saat kita beribadah kita pasti ada rasa bangga dengan ibadah kita sendiri kan. Walaupun kadang-kadang ada terbesit kecil aja dalam hati gitu Ustaz kan. Tapi ya kalau kita setelah itu kita istighfar Ustaz, apakah ibadah diterima atau gimana? Gimana Ustaz kira-kira tuh? Taib. Terkaitan dengan lintasan-lintasan dalam hati itu hal yang tidak bisa kita kontrol. Kan gitu kan. Terlintas ingin melakukan maksiat itu adalah hal yang nggak bisa kita kontrol. Itu muncul begitu saja. Nah, dosa itu akan mengalir saat kita melanjutkan lintasan itu. Karena lintasan itu adalah bisikan dari syaitan. Begini begitu, kamu hebat ya, kamu hebat ya, kamu sudah melakukan ini dan itu. Ini memang lintasan yang nggak bisa dihindari oleh siapapun. Nah, namun yang akan terhitung dosa adalah kemudian memperturutkan itu, melanjutkan itu. Betul ya, aku hebat memang. Nah, itu saat itulah kita sudah terjatuh dalam godaan syaitan, dan disitulah syaitan menang. Makanya kan kita juga pernah bahas tentang ibadah itu, ikhlasnya itu 3 posisi. Sebelum melakukan niatnya harus ikhlas, ketika melakukan niatnya pun harus ikhlas, selesai melakukannya pun tetap harus jaga ikhlas. Ya,
Kalau sebelum kita bisa jatuh kepada syirik, ya mau syirik kecil, mau syirik besar atau riya, gitu kan. Ketika melakukannya juga demikian. Nah, yang berikutnya kalau setelah melakukan selain syirik yang lainnya ditambah dengan ujub. Nah, ini memang satu hal yang sangat diupayakan oleh iblis sekalipun dia sudah melakukan ketaatan, namun bagaimana itu tidak ada nilainya. Padahal sudah selesai, tapi diupayakan tidak ada nilainya. Salah satunya dengan cara ujub. Kan pernah dulu itu Imam Ahmad rahimahullah menceritakan kondisi beliau waktu sekarat. Jadi waktu sekarat ini didampingi oleh anak beliau, ya putra beliau. Satu ketika saat beliau sekarat, beliau didatangi oleh iblis yang kemudian mengatakan bahwasanya, Ahmad, aku angkat tangan sama kau nih. Aku udah gak sanggup, kau memang hebat, kau jempolan kau gitu kan. Nah, itu iblis yang ngomong kayak gitu tuh. Pengakuan iblis di hadapan Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad masih hidup. Apa kata Imam Ahmad? Nah, ini kalau orang alim. Maka beliau katakan, belum katanya. Belum. Selama nyawa ini masih berada di sini, saya belum selamat dari kamu. Nah, gitu. Dan ketika beliau sadar, beliau sampaikan cerita itu kepada anaknya. Artinya begitulah setan. Sampai kita dalam sekarat pun jangan sangka itu akan datang. Akan datang, gitu kan. Siapapun di antara kita nanti ketika sekarat, yakin godaan-godaan itu akan datang. Karena itu perjuangan terakhir iblis. Makanya kita harus kalau mendampingi orang yang sedang sekarat, yang sakitnya sudah keras, yang kita arahkan adalah mentalkinnya kan. La ilaha illallah, agar dia ingat gitu kan. Karena dia bisa melihat hal-hal yang mungkin kita nggak lihat. Dia mendapati sesuatu yang mungkin saat kita meleng ada gambaran iblis yang mendatanginya. Kadang mungkin iblis bisa berbentuk orang tua, ayahnya, ibunya, atau yang dia kenal, bisa datang seperti itu. Sehingga membuatnya begitu tadi. Kamu udah, ya kan, cukup cium aja cincin yang ada di sebelahmu itu. Bapak dulu bahagia di surga dengan cium cincin itu. Hebat cincin itu. Dia cium, selesai. Yes, kata iblis. Mati dia dengan karena kayak gitu, syirik. Sampai begitu kan? Ya kan? Nah, banyak sekali kisah-kisah seperti itu, ya kan? Kisah Ashabul Ukhdud juga demikian kan, yang tertipu oleh iblis dan selainnya banyak sekali. Maka kita pun harus antisipasi gitu. Ibaratnya kita ini harus benar-benar sebagaimana kita mempelajari tentang Dajjal itu akan muncul, Ya'juj Ma'juj akan muncul, mempersiapkan diri agar iman ini tetap kokoh ketika fitnah itu muncul. Salah satu yang kita siapkan diri kita adalah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita husnul khotimah. Saat godaan iblis itu datang, waktu kita sekarat, kita tetap ingat bahwasanya hakikatnya ini hanyalah tipu daya iblis. Gak ada. Selama itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada ketaatan di sana. Demikiannya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ini Ustaz, kalau misalnya salah mohon diluruskan Ustaz. Kita dapat simpulin terkait ujub ini berarti dia takjub tadi Ustaz, atau kagum terhadap diri sendiri, atau bahasa kitanya nih kalau sekarang merasa paling lah ya. Si paling gitu ya. Si paling. Kalau tapi Ustaz, mungkin ya ini kaitannya dengan agama atau amal soleh, atau ini kan zaman sekarang kan ada istilah branding kan Ustaz. Kalau dia memakai untuk membranding dirinya itu dalam hal dunianya gitu Ustaz, mungkin si paling ngerti mokas mobil bekas gitu. Si paling ngerti mesin kopi, si paling gitu-gitu, itu dibolehkan Ustaz? Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau untuk urusan ilmu dunia ya, artinya kemampuan seseorang dalam urusan dunia, ini di sana tidaklah mengapa selama tidak ujungnya adalah merendahkan orang lain. Ini nyerempet juga di pembahasan kita pekan depan. Oh, pekan depan. Iya. Karena pekan depan kita akan bahas tentang kiber. Yang sering kita kenal maknanya adalah sombong. Namun ada perbedaan antara sombong yang kita kenal dalam bahasa Indonesia dengan sombong yang dimaksudkan dalam Islam. Nah, insya Allah kita bahas pekan depannya itu. Nah itu tadi, kalau dia membranding dirinya dengan urusan-urusan dunia, ini hal yang mubah-mubah saja. Dia tampilkan bahwasanya dia adalah seorang yang ahli dalam satu bidang.
selama itu tidak arahnya menjatuhkan, meremehkan, menjelekkan orang lain, hal yang mubah. Nah, bahkan ketika seorang dalam agama pun, ketika dia ceramah ataupun kemudian ketika video disebar, kemudian agar ditonton banyak orang, ini juga belum tentu itu bisa dimasukkan langsung dikatakan dia riya, dikatakan dia ujub. Itu urusan hati seseorang, kan gitu. Jadi begitu ya, dalam urusan agama pun belum tentu hal-hal seperti itu dikatakan langsung terjatuh dalam ujub, ya. Namun tentu sebagaimana firman Allah Ta'ala, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, itu bagus gitu. Namun jika kalian menyembunyikannya lalu kalian berikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik, ya, lebih baik bagi kalian. Karena dengan menampakkan diri itu akan godaannya semakin berat dibandingkan orang yang menyembunyikan amalannya, gitu. Jadi tetap kita menjaga supaya kita sama-sama ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan wajah Allah Ta'ala dalam hal menyebarkan agama. Adapun kalau dalam urusan dunia, catatannya janganlah kemudian itu diarahkan untuk merendahkan orang lain. Ibarat aku loh yang paling hebat dalam apa tadi? Mokas gitu kan. Lalu menganggap agen-agen lain itu nggak ada apa-apanya, itu nggak tahu apa-apa tuh orang itu. Nah, ini kan nggak betul. Ya kalau Anda mau mengatakan Anda punya keahlian silahkan. Tapi orang lain pun mungkin punya keahlian yang sama, atau ada yang mungkin di bawah Anda, mungkin ada yang lebih tahu lagi, dan seterusnya. Begitu ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kalau untuk membangun kepercayaan konsumen atau masyarakat itu dibolehkan, Ustaz. Jangan poinnya tadi jangan sampai menjatuhkan atau merendahkan orang lain, ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Dan terkaitan pembahasan kita mungkin, Ustaz, penamaan-penamaan atau label-label yang disematkan kepada ulama-ulama kita ini, Ustaz, apakah itu disematkan sendiri oleh ulama-ulama kita, atau itu ada yang menamai, atau seperti apa, Ustaz? Seperti misalnya ulama, kita pernah dengar ahli tafsir gitu ya, Ustaz. Namanya ini, ada ahli hadis, ini orang-orangnya. Ini memang beliaunya yang menisbatkan diri terhadap penamaan itu, atau ada orang yang selevel beliau atau di atas beliau yang menyematkan itu, Ustaz? Dan karakternya seperti apa, Ustaz, yang memiliki kualifikasi untuk memberikan sematan-sematan seperti itu, Ustaz, atau label-label seperti itu terhadap orang lain gitu, Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setahu yang pernah ana baca dan ana perhatikan tentang para ulama ini, tidak pernah sama sekali mereka membanggakan, menyebutkan dirinya selain tentang nama dan binnya. Seperti Imam Ahmad, tak pernah beliau hanya misalkan ana Ahmad bin Hambal. Sudah, itu dimanapun orang bertanya, jawaban beliau ya begitu saja, Ahmad bin Hambal. Dan begitu juga ulama-ulama yang lainnya. Sampai yang sekarang pun ahli ilmu rata-rata yang kita ketahui, tidak pernah mereka dalam pernyataan pribadi lalu menyebutkan gelar ini dan itu. Nah, kapan gelar itu muncul? Itu pemberian dari murid-muridnya. Bahkan sebagian kalau kita dapati ketika para ulama ini mendapati ada orang yang memuji mereka berlebihan, mereka marah. Ya karena marah. Karena begitu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah dipuja-puji oleh seorang yang datang kepada beliau. Apa beliau katakan? La tatruni kama atratil Yahudu wan Nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian menyanjung-nyanjung aku, ya kan? Seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam. Nanti beliau melarang jangan sampai seperti itu, gitu. Biasa-biasa saja. Namun ketika orangnya sudah tiada, ya, maka itulah kemudian muncul yang macam-macam. Ya, karena orang yang sudah meninggal itu sudah selamat hatinya. Itu orang yang meninggal sudah selamat hatinya. Nanti artinya janganlah puji orangnya ada di situ, di hadapan atau masih hidup, karena kasihan. Ini juga bagian adab dari memuji orang lain. Jangan pernah puji-puji orang di masa hidupnya atau bahkan di depan wajahnya. Itu jangan pernah puji-puji orang. Anda kagum kepada seseorang, kagumi dalam hati sendiri, doakan kebaikan untuknya, semoga Allah Ta'ala jaga dia sampai yaumul mahsyar nanti.
Nanti kalau orangnya sudah meninggal silahkan. Karena orangnya nggak akan terpengaruh lagi dengan pujian-pujian yang kita sampaikan. Ketika dia sudah tiada silahkan. Ini orangnya sangat baik, ini orangnya sangat dermawan, ini orangnya bla bla bla, kita mau sebutkan begini begitu. Itu orangnya sudah selamat, menjaga hatinya sampai mati. Tapi kalau orang hidup, mari kita sama-sama menjaga. Ya, tadi itu yang kita dapati bahwasanya para ulama tidak pernah mereka menyebutkan diri mereka alim, orang hebat. Namun yang memberi penilaian itu adalah murid-murid mereka. Murid-murid mereka yang kemudian khususnya ketika para ulama ini sudah meninggal, barulah murid-muridnya itu menuliskan karya atau melanjutkan menjelaskan tentang karya-karya guru-gurunya dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan gurunya. Itu setelahnya ketika mereka sudah tiada. Itu sanjungan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, sanjungan kepada Imam Abu Hanifah, sanjungan kepada para ulama itu semua muncul setelah mereka tiada. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Cak, gimana? Masih ada Cak? Dari pendengar Radio Stream Medan Mengaji? Jika ada, mungkin melalui pesan WhatsApp atau SMS atau kolom komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Baik, jika belum ada, kita saja dari studio sebagai penutup Ustaz. Ini mungkin sedikit agak spesifik dari fenomena kita bilang Ustaz, fenomena yang ada di kita dan lingkungan kita Ustaz. Ada 3 hal yang menjadi warna dalam kehidupan kita ya Ustaz. Ini yang terpecah Ustaz. Kita pernah cerita-cerita ini di luar forum ya Ustaz, di luar majelis. Ada ceritanya masih tentang, insya Allah masih berkaitan nih mungkin Ustaz. Ada yang dia merasa si paling hijrah gitu ya Ustaz. Ada yang si paling kokoh atau si paling bermanhaj. Ini kita ngambil 3 skup warna yang berbeda aja Ustaz. Dan si paling toleran. Nah ini kan di 3 klasifikasi ini Ustaz. Ini kan semua berkaitan dengan agama ya Ustaz. Atau amal soleh seseorang. Ini kan berbeda-beda Ustaz. Klasifikasi orang-orang yang berada di sini. Ana dengan Roja mungkin berbeda nih hijrahnya. Kok dia hijrah, aku hijrah. Tapi kok dia meninggalkan ini, aku masih boleh ya setahu aku gitu. Kok bagi dia nggak boleh hal yang untuk satu hal gitu ya. Nah ini mungkin di sini ada perbedaan gitu ya. Yang kedua tadi yang si paling kokoh atau si paling bermanhaj gitu. Kita juga mungkin udah sama-sama belajar tentang apa itu manhaj atau metodologi dalam beragama, metodologi dalam beramal soleh dan lain-lainnya. Itu juga pasti ada perbedaan antara setiap orang masing-masing ya Ustaz. Dan juga tadi tentang si paling toleran yang kita terhadap mungkin agama lain itu juga berbeda-beda Ustaz. Pengaplikasiannya setiap orang ya Ustaz. Nah menisbatkan lagi baliknya tadi kaitannya dengan sifat ujub tadi Ustaz. Merasa kita lah yang paling hijrah, merasa kita yang paling kokoh dalam bermanhaj, merasa kita yang paling bertoleransi terhadap orang-orang di luar agama Islam. Ini termasuk ke skup pembahasan kita atau tidak Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ana teringat dengan perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum nanti kalian akan dihisab di hadapan Allah Ta'ala. Artinya nih ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita menilai orang, ya, sebelum kita menyematkan apapun dalam diri seseorang atau orang lain, maka nilailah diri sendiri dulu. Mulai dengan itu. Sebelum Anda menyibukkan dengan kondisi orang lain, mari kita sibukkan diri kita dengan kondisi diri kita sendiri. Karena pada hakikatnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, siapapun tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan orang lain. Siapapun tidak akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan orang lain. Masalah dia bermaksiat, masalah dia jatuh dalam kesesatan dan lain sebagainya. Selama kita sudah tegakkan hujjah, kita sudah sampaikan yang hak, mana yang batil, maka selesai. Orang itu akan mempertanggungjawabkan amalannya sendiri. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk menjawab itu secara umum, mari
sibukkan diri kita dengan ilmu. Mari sibukkan diri kita dengan terus belajar. Siapapun tidak bisa mengatakan orang yang baru hijrah itu belum ada apa-apanya. Siapapun tidak merasakan bahwanya yang sudah bertahun-tahun hijrah itulah yang hebat. Siapapun tidak bisa mengatakan bahwa dia yang sudah belajar ke tanah suci, dia yang paling tinggi derajatnya. Lalu si fulan ini yang tak pernah kuliah di luar negeri atau hanya sekedar belajar sedikit-sedikit, lalu dia lebih rendah dari orang ini. Ini tak satu pun yang tahu hal itu. Itu murni adalah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita di posisi yang kemudian mengecap orang lain, entah si paling hijrah, si paling istiqomah, si paling ini dan itu, maka berhentilah. Lebih baik kita pikirkan diri kita sendiri. Selamatkan diri kita sendiri dari neraka. Baru selamatkan orang lain. Ya, kalau kita di posisi kita yang dituding oleh orang lain dengan kalimat-kalimat seperti itu, maka biarkanlah anjing melolong, kapilah berlalu. Karena sifat ibadur rahman apa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman itu adalah yang berjalan di atas muka bumi ini penuh dengan kerendahan diri, ya kan? Kemudian apabila ada orang-orang jahil menyampaikan sesuatu kepada mereka, maka mereka pun hanya membalasnya dengan ucapan yang selamat, ucapan yang secukupnya atau diam saja. Maka tidak perlu digubris ketika ada orang-orang yang cari panggung atau hanya sekedar ingin mencari popularitas dengan cara-cara seperti itu. Karena para ulama pun ya secara turun-temurun dari sejak zaman Nabi SAW tak pernah ada yang sibuk dengan menilai-nilai orang lain. Gak ada yang seperti itu. Mereka sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri. Apakah ibadahku sudah cukup? Apakah dosaku sudah diampuni? Apakah ilmuku ini sudah cukup? Minta kemudian kepada Allah Ta'ala untuk terus ditambahi ilmu, diberi taufik untuk beramal, diterima amalannya, dan diampuni dosa-dosanya. Kita sibukkan diri kita dengan hal itu. Itu saja pun gak ada jaminan sama sekali. Maka hal yang sering kita dapati bahwasanya seorang ya tergoda dengan bisikan-bisikan syaitan adalah ketika dia mendapatkan satu ilmu, ketika dia mendapatkan satu pelajaran, lalu ia sematkan apa yang dia pelajarkan ini untuk diterapkan kepada orang lain. Lupa untuk menerapkan pada dirinya sendiri. Ya, alih-alih kita menilai orang lain dengan hal-hal yang menurut kita mungkin betul mungkin salah, maka kita lah yang lebih tahu tentang diri kita sendiri. Mari sibukkan diri untuk apa yang terbaik untuk diri kita. Adapun orang lain, sampaikan yang hak, mereka terima alhamdulillah, mereka tidak terima, kita sudah tunaikan kewajiban dan kembalikan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tidak pun dari kita hidayah itu muncul, mungkin dari orang lain. Nah, cukup demikian ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena fenomena seperti itu jelas bukan fenomena para penuntut ilmu, itu bukan fenomenanya orang-orang soleh lalu menuding-nuding, mengeluarkan statement si paling hijrah, si paling istiqomah, si paling hebat dan lain sebagainya. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan faedah, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian para pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast serial Penyakit Hati kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita akan kembali di podcast serial Penyakit Hati berikutnya di Penyakit Hati yang ke-17 berarti Ustaz. Ya. Tadi kibur atau yang sedikit kita pahami tentang sombong ya Ustaz. Cuman ada perbedaan antara sombong dan kibur, tadi udah di sounding sedikit dari Ustaz, dan seperti apa pembahasannya nanti kita akan sama-sama dengarkan di pertemuan selanjutnya, insya Allah masih di hari dan jam yang sama. Ustaz, sekali lagi Ustaz jazakumullah khairan, dan Raja jazakumullah khairan udah mendampingi kita di podcast serial Penyakit Hati kali ini. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.